A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Lanjutan surat Al-Baqarah ayat 251 setelah Nabi Allah Dawud berhasil membunuh Jalut. Maka beliau menjadi seorang raja yang hakikatnya pemberian kekuasaan itu dari Allah. Makanya Allah menjelaskan dalam firman-Nya dengan jelasnya. Setelah Allah menyebutkan fahazamuhum bi'idnillah, maka mereka menggempur itu pasukan dari Jalut bi'idnillah dengan izin Allah. Wa qatala Dawud. Nah ini wa qatala Dawud, dan Dawud, Nabi Dawud maksudnya membunuh Jalut. Membunuh Jalut. Itu. Nah, setelah itu karena kehendak Allah dilaksanakan. Beliau menjadi seorang raja. Di dunia diberikan kekuasaan oleh Tolut. Berbarengan dengan Nabi Samuel yang kemarin itu. Tapi hakikatnya dari Allah. Allah menyebutkan wa atahu. Allah memberikan wa atahullahu. Allah memberikannya. Nya ai Dawud, yaitu Nabi Dawud memberikan apa? Al-mulka, kekuasaan. Diberikan kuasa itu Nabi Allah Dawud fi Bani Israel, untuk mengatasi Bani Israel. Bukan cuma kekuasaan, wal hikmata. Nah, makna hikmah bukan ilmu, ay an-nubuwata. Jelas itu di tafsir Jalalainnya. Wal hikmata, yang kita biasa dengar hikmah itu adalah ilmu, bukan an-nubuwah. Jadi ketika Nabi Allah Dawud, ketika Dawud tak enak. Ketika Sayyiduna Dawud itu membunuh Jalut, beliau belum diangkat jadi nabi. Ini diantara hikmahnya untuk menunjukkan apa? Bahwasannya bukan cuma main mukjizatan toh. Bukan cuma kalau wali main karomah-karomahan saja, enggak. Justru kemuliaan itu didapatkan dengan usaha dulu. Ini buktinya. Kalau misalnya ketika itu Nabi Dawud sudah diangkat menjadi seorang nabi, kan diberikan kemuliaan, nanti ada kemuliaannya di sini. Bisa bengkokkan besi tanpa api. Bisa berbicara dengan semua binatang. Jadi turun ke Nabi Allah Sulaiman nanti. Maka kita kan mengatakan apa? Iya ya, memang beliau punya mukjizat. Enggak, bukan itu. Ini pun yang terjadi sama Rasulullah. Rasulullah ngangkat tangan gini misalnya, ya Allah, itu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, siapa Rasul munafikun, semuanya itu gulung aja ya Allah. Selesai. Tidak perlu ruwet. Tidak perlu sampai Rasulullah pernah suatu saat pulang ke rumahnya Sayyidah Fatimah sampai dibersihkan debu di wajah mulia Rasulullah. Kan kita sampaikan di khutbah Jum'ah, kalau inti ikut khutbah Jum'atan di Khairat. Ketika Anda ceritakan tentang masa Sayyidah Fatimah, Rasulullah itu kalau akan bepergian, akhir rumah yang ditemui rumah Siti Fatimah. Kalau masuk dari bepergian, rumah pertama yang dituju rumah Sayyidah Fatimah. Termasuk pulang dari perang. Didapatkan Rasulullah berdebu, dibersihkan sama Sayyidah Fatimah. Sampai dikatakan, ya Rasulullah, apakah mereka tidak tahu engkau kalau ini? Senyum Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, kok sampai berdebu-debu gitu ya Rasulullah ya? Supaya apa? Supaya menjadi uswah buat kita. Ngono loh. Gambaran ini sih paling gampang. Kalaupun pengajian gara-gara gerimis tak teko, jangan mundur. Biarkan.
Kang ngono. Iya. Jangan mundur, biarkan aja. Oh, ana ndak bisa beb kalau kena hujan sedikit apa, tapi lek golek duit ente kan berangkat. Nah, kita yang panitia ini, panitia ya, sing nyakno iku aja mundur terus maju. Karena itu pernah dijalin Rasulullah. Kan gitu. Kadang-kadang kalau sama kelompoknya sendiri, dari yang dia tahu orang-orang besar dari tempat itu tidak didatangi. Tapi tempat lain datang, tidak ada masalah. Jangan mundur. Jangan mundur. Ngerti ini ya? Ini yang terjadi dengan Nabi Allah Dawud alaihissalam. Setelah membunuh Jalut, setelah usaha, ditunjukkan semuanya kemampuan, Allah memberikan apa? Kekuasaan. Allah memberikan kenabian. Gitu. Ba'da mauti Samuel wa Talut. Tapi diangkat menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Samuel di Shin. Bahasa Inggris Samuel ya. Samuel, Yusuf, Yosef, Sulaiman, Solomon. Mbok Isa, Yesus. Ya kalau Isa Yesus. Itu Yesus, Yesus. Ya. Ejaan lama berarti. Dan Tolut. Setelah Tolut, Raja Tolut meninggal, baru ya walam yajtami'a, tidak berkumpul keduanya li ahadin qablahu, ya sebelumnya tidak pernah kumpul. Cek nih bahasanya wis darut lah. Ini Nabi Samuel sudah wafat, Tolut sebagai raja wafat, baru beliau, tapi sebelumnya sudah jadi nabi selama berapa tahun? Jadi apa? Jadi raja berapa tahun kemarin? Loh, lali Sofyan. Aduh. Dan ini berapa? 7 tahun. 7 tahun menjadi seorang raja setelah itu. Kan itu sebelumnya. Baik. Nah, baru nanti. Karena Nabi, syaratnya Nabi itu tidak boleh keterbelakangan pemikiran. Itu bos alusani. Lek bos alusani ini, lek jenenge Nabi ku ndak oleh bongol. Gitu. Pewarisnya Nabi, para alim, para ulama jama'i, orang yang ngerti, ndak oleh bongol, itu ndak oleh. Ngerti ya? Harus pinter. Makanya diperkuat. Wa 'allamahu mimma yasha. Wa 'allama, siapa yang 'allama? Allah yang langsung. Hu ngajarinya mimma yasha, dari apa-apa yang Allah kehendaki. Sampai dikatakan kason ati duruin. Buat apa? Tameng. Buat untuk peralatan perang. Waman toket toir, waman tiket toir. Iso ngomong karo binatang dengan burung, beburungan. Tuh. Coba kita lihat di hasyiahnya di sini. Wa atahallahul mulka ay istiqlalan sab'asinin. Nah, ini. Selama independen berapa? 7 tahun. Tapi berbekas ya. Qason ati diajarkan, ya kan? Diajarkan qason ati duruin apa? Wa kana yulayinu layyana yulayinu. Soro kira. Layyana yulayinu. Yulayinu. Apa? Ngelembutno apa? Ngelembutno via di tangannya. Apa itu? Besi. Jadi besi dipidak gini, iso lembut. Hanya min ghairi nar, tanpa dipanasi dulu. Ya. Jadi wong pian ono gawe keris kalau dipijet ngene. Wallahu alam lah. Oh di mana sih? Ndak Nusantara berarti. Nah saja yang sujuh. Wayan sujuhu. Nah, yang apa? Nenun. Kalau Ghazali seperti apa? Buat tenunan. Buat. Jadi kreatif, pinter, cerdas. Duduk apa Din? Duduk bangol, bahlul. Duduk bahlul, pinter harus. Iya. Wah mantiket toyer diajak apa ini berbicara dengan beburungan, bahkan fahima aswatiha,
Faham dari suara-suaranya itu burung. Bal wa jami'al hayawanat, semua hewan. Jadi Nabi Sulaiman itu memang mewarisi mukjizatnya dari Nabi Allah Dawud untuk berbicara. Dan ketahui, setiap mukjizat yang ada pada 124 nabi, 124.000 nabi, itu ada di Nabi Muhammad SAW. Ada semuanya. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, ya, bisa ngomong sama binatang. Rasulullah itu di Hilyatul Auliya. Di Hilyatul Auliya diceritakan ketika Nabi Fathul Mekah akan masuk kota Mekah, tiba-tiba apa? Ada satu burung yang berada di pundak mulia Rasulullah. Kemudian mendekat ke telinga Rasulullah. Berbicara sesuatu gini. Ini di Hilyatul Auliya, bukan gedabrus ini. Ada di kitab Hilyatul Auliya, ada. Paham ini? Nabi seperti enggak gini. Noleh. Dan sahabat, siapa yang ngambil telur burung? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Diam takut. Aku ya Rasulullah. Kembalikan. Ini barusan induknya nyari, telurnya hilang. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaihi. Manuk itu Kang, manuk. Duwe masalah teko nang Rasulullah. Manuk burung yang secara hakikat tidak punya akal datang kepada Rasulullah, selesai masalah. Lah kita orang ini yang Rasulullah nangis buat kita orang, kita ada masalah bukan ke Rasulullah, ke yang lainnya. Kenapa? Ini lihat ini. Berapa banyak sih sejarah menjelaskan. Yang namanya onta. Ya apa? Datang sama Rasulullah ngeluh. Mana pemilik onta? Kamu ya. Kamu ini katanya onta ini cuma suruh kerja tok, kurang ngasih makan. Maka katanya situ, karena dia sudah mengeluh kepada engkau ya Rasul, sekarang aku tidak akan perkerjakan ini onta, aku taruh saja, aku berikan makan dan minum bebas. Loh, onta ada masalah datang sama Rasulullah, selesai. Loh, kula jenengan ono masalah nang dukun tadi. Loh ya apa sih? Golek syarat kono, golek syarat kini. Bocon selawat itu. Ada masalah rumah tangga, ada masalah anak, ada masalah ekonomi, ada masalah kerjaan. Rasulullah untuk nyampe ke Allah. Gitu loh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Tahu masalah ini, Pak? Harus ya. Kita orang baca selawat nanti ada, Pak. Nanti lihat ini. Jadi dalam satu tatanan kehidupan masyarakat itu dono wong soleh. Lek ndak habis ini umat. Habis. Kalau bahasa secara simpelnya gini. Kalau kita ini ndak hadir pengajian gara-gara teman kita ndak hadir, sehingga pengajian itu ndak ada buyar, tunggu adab akan turun. Tunggu. Ini lihat habis keterangan nih. Perhatikan ya. Allah menyatakan, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum ay badal ba'du minan nas bi ba'din. Kalau Allah ini, bahasa gampangannya gini, andai Allah tidak nebengi, Allah tidak memberikan perlindungan di antara sesama manusia, ada yang ahli maksiat, ada yang punya kekuasaan dengan kekedolimannya, ada yang punya harta dengan hartanya dia berbuat dolim. Kalau Allah tidak memberikan tebeng, Allah tidak memberikan perlindungan di antara manusia, sehingga yang dolim akan melaksanakan haknya, akan melaksanakan kedolimannya, yang punya kekuasaan akan menghancurkan dolim semuanya, lafasadatil ardu, hancur ini bumi. Kenapa tatanan kita masih sempurna gini? Karena tidak ada lain, Allah. Allah yang jaga kita. Dengan cara apa Allah nyalahkan itu? Memberikan tebengan dengan cara apa? Bi ghalabatil musyrikina wa qatlil muslimina wa takhribil masajid. Supaya apa? Supaya jangan sampai Allah memenangkan orang musyrik. Orang musyrik jangan sampai
membunuh orang-orang muslim. Jangan sampai membongkar, menghancurkan al-masajid. Lek ndak ono ya buyar, Kang. Mangkane kita lek teko pengajian, ndak wis udan itu. Ya tenang ae. Tunggu aja. Tunggu. Aku ndak konco wae, Beb. Oh, ndak konco. Lek golek duit. Ono konco berangkat. Iya, Zil. Iya, Zil. Ya. Walakin Allah du fadlin 'ala alamin. Tapi dialah Allah yang punya kekuatan, fadl pemberian, maksudnya kekuatan. Al-alamin. Fadafa'a ba'dhum bi ba'd. Fadafa'a Allahu. Maka Allah yang menolak ba'dhum sebagian mereka bi ba'din dengan sebagian yang lain. Artinya apa? Yang dolim tidak bisa seenaknya sendiri nanti. Ada waktunya, ada masanya, macam-macam ini nih. Inti punya kekuasaan kan? Inti punya harta kan? Sebentar lagi habis loh. Sebentar lagi habis. Inti punya kekuatan yang hebat. Inti digerakkan sedikit tok urat di sini buyar, Pak. Yang kita kenal dengan nama asam aurat. Ya. Itu kan satu urat tok, ya dah. Satu urat sampai ono obati samurat, ya. Gara-gara apa itu? Wes aja macam-macam gini. Beb ini Masya Allah, Beb ahli berbelek ngangkat 300 kilo. Oh gitu ya, iya. Coba untune bolong titik aja. Aduh. Wong ngomong banter iku tempeling kan. Gimana? Ojo, Allah yang berikan ini. Jangan sewenang-wenang. Nah, di hasyiahnya lebih jelas ya di sini. Wallah ya mestinya lebih jelas karena hasyiah itu penjelasan dari syarah. Enggak, bukan kita orang mau nyepelekan, enggak. Semoga dijaga ya, semoga dijaga hati. Laula annallaha daf'un nasi wa hum ahlul kufri wal ma'asi. Andai Allah tidak menolak, tidak nebengi manusia, diberikan tebengan sama Allah. Siapa yang ditebengi sama Allah? Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, bi ba'dhin nas, kepada sebagian manusia yang lain, wahum ahlul iman, Allah majal minhum. Mereka orang ahlu iman, wa ta'ah, ahlu ta'at. Enggak apa-apa, Pak. Teruskan aja, teruskan. Sampaikan. Rungokno ya. Tanggal 31 Desember ojo nang dindi. Jangan ini, jangan itu syiarnya orang kafir. Biar sampean dikatakan, ini so alim, ndak ngerti ya, biarpun, biar tidak ada masalah. Kalau mereka mau macam-macam sama sampean, mau menghancurkan, mau apapun, ingat yang ngasih tebengan bukan degengan jenderal bintang 5, ndak, Allah. Allah yang akan memberikan tebengan sehingga orang kafir, orang ahli maksiat tidak bisa seenaknya untuk merusak orang yang iman, untuk merusak orang yang punya sifat ketaatan kepada Allah. Lah sing duwe iman karo taat aja mundur. Jangan mundur. Aku tanggal 31 ndak iki, Beb, ndak ngerayakno sih. Cuma karo bojoku jalan-jalan terus tuku bakar-bakaran. Ojo le. Aku wedi kon bakar-bakaran cilik engko omamu bakar pisan kok akhire. Ojo. Ojo wis. Wedok, Mas, ndak metu. Ndak. Lek wedi karo bojomu kan ndak. Kon wedi kadang-kadang preman karo bojone wedi. Ndak, Dik, ndak metu. Ndak. Iki ndak ono saiki syiar wong kafir. Ojo fanatik kan, genengno fanatik pokok selamat. Oh no. Wedi. Wani kondi. La ghalabal musyrikun. La ghalabal musyrikun. Kalau Allah tidak berikan tebengan, orang musyrikun akan menang alal ardi. Faqatalu. Maka kalau sudah mereka menang, ingat ya, kalau mereka menang, ingat, kalau mereka menang, faqatalu al mu'minin. Target utamanya mereka akan bunuh orang mukmin. Bukan anak yang katakan ya. Tafsir. Itu provokasi, provokator. Ngono, iki lho maca kitab. Tak ulang lagi ibarahnya. La ghalabal musyrikuna 'alal ardi faqatalu al mu'minin. Siapa yang jadi target? Kita orang, Pak, mukmin enggak? Kita orang mukmin jadi target.
Terus masjid yang kita jaga nasallallahu samal afiyah wa kharabu, mereka akan ngancurkan al-masajidah. Dari mana? Ketika kita ikut sama mereka, mereka kuat, mereka akan ngalahkan kita. Target utama bukan apapun, kita akan dihabisi. Masjid akan dihancurkan, wal bilad, negara, daerah akan dihancurkan. Itu jangan mau. Tanggal 31 Desember hari biasa. Hari biasa itu. Bib Anda mau baca dua awal tahun, dua akhir tahun ya gitu. Ya enggak apa-apa wis ngono daripada Anda. Tapi ini Bib dengan dengan apa dengan apa? Wis paling enak wis. Jam itu kon tutupan kabeh omamu turu wis. Iya. Muntai jam 12. Toet. Lek toet iku bintang 5. Kon toet ngono iku mburimu kali. Duduk kelasmu wis, tak perlu. Genengno wong iku ndak karu-karuan, genengno coba melo. Wis genengno. Ojo bingung. Ya, kalau ndak Pak Yoi kiri siku nih. Kalau ndak, mereka punya kuasa loh. Kalau mereka punya kuasa, target utama itu kita orang dihabisi. Orang iman. Bumi dihancurkan. Masjid dihancurkan. Itu. Wa ma'nahu laula daf'ullahi bil mu'minina wal abrari al kuffari wal fujjari la fasadatil ardu. Kalau Allah tidak memberikan perlindungan kepada orang-orang mukmin, Allahumma ja'alna minhum. Orang-orang abror, orang-orang yang baik, Allahumma ja'alna minhum. Alal kuffar, atas perilakunya orang-orang kafir, wal fujjar, orang-orang ahli maksiat, la fasadatil ardu, hancur bumi ini, hancur. Ai halakat, akan hancur waman fiha. Naudzubillah. Waman bukan wama ya, waman fiha, dan siapapun yang di sana. Udah bingung nggak, Beb? Ana takut erupsi, Beb. Ente jangan takut erupsi. Taat sama Allah itu Semeru akan berteman sama kita. Yang ente lihat bukan ketakutan, tapi pemandangan indah. Isakon foto api. Tapi Semeru rusak. Wis mulai sing kanton cekak sekeliling di kono. Ya kan? Mulai wis sing kanton cekak. Mungkin akan jualan khomer. Ya tungguin aja. Diluk tok Pak. Ret, naudzubillah. Nasallallahu salamul afiyah. Nasallallahu salamul afiyah ya. Walakinnallaha yadfa'u bil mu'mini 'anil kuffar. Allah itu yang menolak karena orang mukmin, Pak. Karena mukmin. Karena taat sama Allah dijaga. Terus wabis soleh. Allah jaga orang yang soleh. Anil fajir, dari orang ahli maksiat. Wa an Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Marqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha la yadfa'a bil muslimi as-salihi an mi'atin min ahli baitin min jiranihi al-bala. Perhatikan ya, Allah itu menolak, Allah itu nebengi karena sebab ada satu orang muslim. Kita muslim ya, alhamdulillah. Semoga saya meninggal nanti muslim. Satu sifat lagi, soleh. Muslim, soleh. Karena sebab muslim soleh katanya Nabi, Allah itu memberikan perlindungan an mi'atim min ahli baitim min jiranihi al-bala. 100 tetangganya, 100 keluarga di sekitarnya itu dijaga oleh Allah dari bala. Kepingin tahu gak? Erupsi biar aman, pengajian. Tutup tahun baru. Tutupnya trompet. Bukan nunggu jam 12 malam. Taat sama Allah. Pak sampean tahu enggak? Di Masjidil Aqsa sekarang ini. Di Masjidil Aqsa sekarang ini. Ya, itu tiap maghrib disediakan orang-orang untuk baca Quran. Disediakan. Setiap maghrib ya. Ini kabar 3 Pak.
Bahkan takutnya nanti orang itu tidak datang atau hilang, tidak ada ngaji Quran, itu ada seseorang yang berani bayar mereka. Dan sampean tahu itu orangnya, tapi tidak boleh ngomong. Ngeluarkan puluhan ribu dolar. Orangnya tidak mau dibayari yang ngaji Quran itu. Cuma bentuk terima kasihnya. Ketika salah satu orang tanya kepada orang alim tadi itu, kenapa kok sampai membayar seperti itu? Katanya beliau, kalau sampai di Masjidil Aqsa hilang itu orang baca Quran, tidak lama itu akan hancur Masjidil Aqsa, dikuasai orang-orang Israel. Ngerti ya si nebeng? Apa si nebeng? Subuh itu lho nek khairat. Maghrib dan tempat-tempat sampean ngaji di desa-desa biasanya. Jam 5 pagi ada cilik ngaji di speaker. Dukungan Pak. Dukungan. Ini alhamdulillah musola depan. Subuh baca rotib, baca. Tak apa-apa. Beb mari maghrib wis tak apa-apa, mari maghrib mari tidak apa-apa wocon wis. Wocon. Beb ana tangga beb grebeken jane beb. Oh ngono ya iya. Tukokno speaker anyar situ, anyar dekek ngarepe omahe. Iya. Dan kita tidak pernah Pak krungu Pak wong budek gara-gara apa? Gara-gara ngerungokno speaker Dik ngaji, ndak ono. Budek ndak krungu lek dangdutan. Iku. Ngerti ya? Sudah. Kalau ndak ada ini Pak hancur. Hancur Kang. Makanya tetap wis istiqomah, ayo bismillah. Istiqomah. Pengajian di tempat kita, pengajian tempat lain semoga tetap. Itu sing nebeng. Bayang loh, satu orang mukmin soleh bisa nebengi tonggone 100. Kakak 100 kakak dijaga sama Allah dari bala. Iku enake duwe tonggo wong soleh. Mereka bangun malam, kita orang kecipratan. Mereka baca Quran, kita kecipratan. Itu. Walakin Allah du fadlun 'alal alamin. Akan tapi Allah lah yang punya kekuatan, yakni daf'ul fasad ala hadzal wajhi bi tariqin amillah. Kenapa Allah seperti itu? Sebagai bentuk pemberian nikmatnya Allah. Jadi ini, kalau kita orang yang jadi orang taat, orang soleh, jangan khawatir dikasih nikmat sama Allah. Ini terjaga, keamanan, rezeki aman, mangan aman, ya lemu-lemu, masya Allah, mangan enak-enak. Wa tafadzulihi fa'amman nasu kulluhum, semuanya. Fa'amman nasa kullahum, semuanya diberikan oleh Allah kepada manusia semuanya. Ya. Ya. Semoga tetap istiqomah nanti insyaallah ya. Sampai mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.